Oke, selamat. Hmm, bentar ya. Kok bisa ini ya? Kok bisa zoomnya ini? Hmm. Oke, selamat siang ya. Ini apa? Ini tadi nyoba ini nyoba bisa gambar apa enggak gitu ya. Oke, gitu jadinya materi hari ini tentang ini ya, computer vision ya. Kalau yang kayaknya yang sudah semua udah ngambil mata kuliah IoT ya, orang jadi prasyarat juga kan ya. Prasyarat juga kayaknya ya. Kayaknya udah disetting apa nggak tahu ya. Harusnya semua yang di sini udah ngambil mata kuliah IoT. Di sana kan di Raspberry Pi saya jelasin ini ya, jelasin apa namanya Raspberry Pi dan ini ya, dan apa namanya computer vision gitu kan ya di sana. Itu jadinya bisa ini ya, bisa kalian apa namanya sambil lihat yang material lalu. Mungkin dalam aplikasi IoT ini saya baru sempat bikin ini aja ya. Bikin apa namanya jenis-jenis kamera yang mungkin ini kok masih Adobe ini ya. Padahal sudah saya uninstall kayaknya. Ntar saya uninstall lagi kayaknya. Saya lagi musuhan sama Adobe. Remove from Chrome. Remove. Ya, musuhan sama Chrome, sama Adobe. Ya, karena tiap kali buka minta ini deh, minta apa namanya login ya, ribet sekali. Gara-gara itu saya kemarin Zoom-nya jadi lama sekali waktu jadi pembicara di ini. Oke, itu ya ini kurang lebih. Jadi ini juga ya apa namanya kalau di IoT kemarin kan saya jelasin juga ya kapan kita pakai Raspberry Pi gitu kalau ada kebutuhan kamera atau ada kebutuhan ini ya menggunakan komputer gitu intinya ya menggunakan komputer intinya Raspberry Pi itu beda dengan microcontroller gitu jadinya dia itu komputer jadinya kalau kita mau bikin web server portable gitu misalnya di apa namanya di desa gitu misal atau mau bikin web server portable bertenaga surya gitu misalnya cocok pakai itu gitu ya kan nggak mungkin laptop kita taruh di tengah sawah gitu kan konyol ya. Ya enggak gitu. Jadinya ya ini ya cocok untuk komputer yang kita tinggalkan di mana gitu jadinya Raspberry Pi juga banyak dipakai untuk Bitcoin mining gitu ya juga untuk macam-macam ya tapi dibikin banyak partisi gitu ya karena apa namanya dia quad core artinya untuk parallel processing kuat ya itu ya jadinya ini yang standar ya standar ada yang night vision ini saya maunya bikin tutorial tentang night vision ya kebetulan saya punya punya pribadi ya punya pribadi. Itu ya di sini ada center UV-nya ya jadinya dia kalau malam dia otomatis jadi ini ya jadi night vision kayak gini nih ya. Ini fotonya saya waktu kurang terawat. Kayaknya awal-awal pandemi ini ya, awal-awal pandemi penelitian saya tentang deteksi suhu gitu ya. Bisa deteksi malam-malam juga gitu kan ya, pastikan scan-nya di ini gitu ya. Nah, sampai sekarang sebenarnya scan tangan, suhu tangan itu nggak masuk akal ya karena apa namanya itu bukan bagian yang gini. Ya di dokter gitu juga kita nggak mungkin ini ya apa namanya tangan yang ukur suhunya gitu ya. Kalau nggak mata atau jidat itu sebenarnya ketiak gitu kan ya. So, itu yang ini. Tapi kalau ketiak kan dipakai orang lain jijik ya udah gitu. Makanya paling bagus mata gitu ya. Sebenarnya mata cuma kalau scan mata tuh kayaknya orang takut jadinya di jidat gitu. Tapi sebenarnya mata yang paling jadinya idenya itu kan kalau dulu penelitiannya itu kalau orang lain yang nyekenin mata kita kan serem gitu ya. Tapi kalau kita sendiri yang lihat di kamera gitu kan sebenarnya nggak takut kan ya kita juga sering selfie atau apa gitu kan misalnya terus itu ini yang ini saya belum punya ya belum punya Noir kamera ya Noir kamera intinya ini kebalikan di penjelasan ini sudah ada ya kebalik penjelasan lengkapnya ya. Jadinya ini
kebalikannya night vision ya. Kalau night vision tuh kuat di tempat gelap, kalau noir itu kuat di tempat yang terlalu terang gitu kan ya. Ini terlalu terang juga jelek gitu kan ya. Terlalu terang juga jelek. Jadinya tapi ini termasuk kamera Raspberry Pi yang paling mahal ya. Dia konstan gitu ya, konstan jadinya banyak dipakai untuk ini apa namanya kalau foto-foto prewed gitu, siapa tahu di sini ada yang nanti wisuda langsung merit gitu kan. Banyak dipakai ya itu untuk nanti ini diseleksi lagi warnanya sama foto editor, di retouch lagi gitu ya supaya menarik kayak lukisan jadinya gitu ya, kayak dimensi lain gitu sana ya, karena warnanya netral gitu ya. Ini juga konsistensi, ini ya konsistensi cahaya gitu ya, karena apa namanya computer vision itu kan banyak pre-processing ya kalau ini kalau misalnya melakukan computer vision untuk data yang udah ada di Kaggle gitu, yang udah diambil sama pakar medis gitu kan gampang ya sebenarnya. Ya, ini ya, kalau datanya sudah terklasifikasi dengan baik oleh para ahli gitu kan, maksudnya sudah dilabeli sama ahli, itu kan sebenarnya gampang. Tapi kalau kita mulai dari nol, kita mencoba mengumpulkan data sendiri, habis itu verifikasi sendiri, itu yang susah gitu kan, itu yang susah. Makanya itu saya selalu gini kalau apa mikir ya, aneh gitu kalau misalnya di tinjauan pustaka gitu, misalnya untuk penelitian algoritma itu ditulis berapa persen tapi nggak disebut datanya seperti apa, itu kan bukan apple to apple gitu, sama sekali bukan gitu kan ya, jadinya itu juga ya, ya salah ya, akurasinya sekian tapi datanya beda kan nggak bisa dibandingin ya. Akurasi itu bukan algoritmanya yang punya ketika datanya beda gitu kan ya, seperti itu yang itulah gitu. Ya, itu terus ESP32 kamera ya. Jadinya ini kelihatannya pinnya banyak gitu kan ya. Ini saya jelasin kasar aja ya bagi yang belum nonton videonya ya. Saya hari Minggu sih ngupload videonya, jadinya kalau belum nonton wajar lah. Pinnya kelihatannya banyak tapi banyak pin yang nggak bisa dipakai gitu ya. Hampir cuma sensor-sensor digital aja yang bisa dipakai ya, standar di sini. Ini modul komunikasi, ini modul GSM juga saya belum nyoba, tapi mudah-mudahan bisa. Saya belum sempat nyoba ya pakai modul GSM ya untuk ini ya. Nanti di ini ya, di komunikasi data saya jelasin. Mungkin lebih cocok kayak gini ya. Apa namanya, jenis-jenis alatnya aja saya jelasin gitu ya, sehingga apa namanya, kalian walaupun nggak ngambil TA IoT gitu misalnya, nanti kalau sudah tamat gitu siapa tahu dapat kamu ngambil IT kan gitu ya. Pernah ada mata kuliah IoT kan, bisa nggak gini gini gitu. Sebenarnya bisa belajar otodidak juga bisa. Saya semua alat-alat ini belajar otodidak ya. Kuliah saya nggak dapat nggak sama sekali yang gini-gini gitu. Semua belajarnya dari mana? Dari toko online gitu ya. Toko online dulu browsing apa sih? Jadi untuk apa nyari di internet kalau nggak ada yang jual gitu loh. Itu ya, itu konsep pertama. Jadi cari dulu keywordnya di toko online. Kalau ada, baru cari tahu tentang alatnya gitu ya. Ya lihat harganya juga. Kalau kemahalan ya nggak usah dipelajari kan gitu ya. Apa namanya untuk apa juga gitu. Lipinnya sedikit yang bisa dipakai beneran gitu. Beda dengan Raspberry Pi. Raspberry Pi itu apa namanya slot kameranya murni tidak menghabiskan apa namanya yang lain, sehingga ini ya bisa dipakai full slot serial yang lain. Tapi jeleknya Raspberry Pi itu tidak mendukung analog ya, analog. Jadi itu kok nggak dikasih tahu gitu. Itu sebenarnya di pertemuan pertama IoT sudah saya jelasin ya di sana ya. Apa namanya jenis-jenis microcontroller itu slide pertama itu malah gitu ya. Seperti itu ya. Itu nanti bisa di-download lagi. Itu sebenarnya sudah rangkuman umum ya dalam menyusun ini ya, menyusun. Nah, itu. Nah, itu semua saya otodidak ya, modal browsing aja gitu. Kadang-kadang juga saya mikir apa namanya kuliah tuh tujuannya apa sih? Karena mikir kalau mikir kebalik kemarin-kemarin ya, sampai termasuk kuliah S3 di Jepang itu semuanya yang benar-benar belajar itu kayaknya belajar belajar di internet gitu, kadang-kadang saya mikir kayak apa namanya, walaupun kuliah di luar negeri juga cuma dapat ini ya, dapat beban beban mental gitu, kalau yang lain kerja keras kita juga ikut kerja keras kayak gitu ya modelnya. Apa namanya, sebenarnya kembali ke diri kita sendiri gitu ya maksudnya, tapi lingkungan juga pengaruh gitu kan intinya. Tapi modelnya apa emang ini ya, kalau termasuk saya kuliah S3 di Jepang itu juga nggak ngalamin yang namanya bener-bener diajarin gitu ya, lebih banyak konsultasi emang gitu, benar-benar kita masuk ke otak tuh emang pas konsultasi gitu ya, bukan apa namanya kita nonton tutorial 2 jam gitu,
yang nggak masuk ya, nggak masuk emang gitu kecuali kita ada tanya jawab gitu sebenarnya kayak gitu kalau saya ngerasa ya. Apa namanya kalau banyak nanya tuh justru ya banyak tahu gitu kalau nggak tahu apa-apa sebenarnya apa ya susah kita nanya kan gitu kan misalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya apa tidak tahu tapi atau benar-benar nggak ada minat gitu kan ya nggak ada minat gitu misalnya. Tadi pertanyaan yang benar-benar umum gitu juga sebenarnya bisa membuka ke apa namanya pertanyaan yang mendalam gitu kan misalnya kayak dulu kan ya di mata kuliah IoT mendeteksi bau busuk gimana gitu kan tidak ada sensor bau busuk tapi penyebab bau busuk itu bisa dikategorikan misalnya pembusukan menghasilkan metanol gitu kan misalnya kayak gitu yang menghasilkan alkohol itu ada sensornya gitu kan ya mulai kayak kayak gitu-gitu ya bisa bisa kita dari umum ya yang penting ada penasaran dulu gitu ya seperti itu. Ya, kalau saya kayak saya dulu apa namanya dapat ide buat S3 itu karena kerja part time di supermarket gitu dulu kayak gitu intinya apa namanya mengkategorikan jenis produk kayak gitu dapat saya ide tentang association role mining gitu kan ya dari sana fuzzy association role mining gitu ke arahnya sana gitu. Ini saya S3 tuh nggak membuat perangkat IoT ya sebenarnya ya. Apa namanya lebih banyak membuat algoritma sebenarnya intinya lebih S3 itu lebih banyak ke lab satu yang penerapannya di IoT gitu ya seperti itu sebenarnya. Ya, itu kayaknya ini ya, kalau saya beberapa tahun ke depan itu kayaknya kalau udah nggak kaleb gitu, udah nggak ada beban harus publikasi ini gitu, maunya saya mau ini ya, lagi balik ke murni ini ya, murni algoritma sebenarnya juga gitu. Ya, tapi arahnya mungkin supaya nggak sama dengan yang lain mungkin arahnya association rule mining gitu ya karena itu jarang yang ngangkat juga gitu kan ya. Nah, itu. Ya terus kamera ini ya, ini saya ada juga gitu, pinnya banyak dan ribet nyusunnya gitu ya. Kayak ini misalnya apa ya? Ini semua bisa dicari di Google ya. Saya nggak hafal, saya bukan orang elektronika gitu ya. Saya S1 S2 elektro tapi bukan nggak pernah belajar elektronika secara mendalam gitu kan ya. Cara pakai osiloskop gitu lupa ininya kayak misalnya gini kan ya. Arduino gitu kan sini ya. Apa namanya ini adanya kalau rancangannya oke ya kabelnya banyak ya banyak gini kayak gini lah gitu ya jadi pakai pakai 4 buah resistor ya ini saya benci sekali pakai resistor karena nyarinya ribet gitu ya kalau misalnya 10 kilo ohm gitu ya banyak lah saya punya tapi yang 1 kilo ohm lumayan mikir gitu ya nyari masih ada nggak gitu 680 yang gitu-gitu yang bikin malas ya apa namanya saya punya sih di rumah tuh satu pack isi resistor gitu ya tapi apa namanya nyarinya tuh malas gitu ya malah malah nyesel saya gini nyesel saya beli satu pack tuh karena banyak sekali ukuran yang nggak kepake gitu karena solusi yang benar tuh mau bikin apa baru beli resistornya tapi males ya kadang di Tokopedia atau di mana tuh dagang yang jual kameranya nggak sekaligus jual ini ya resistor gitu kan. Resistor tuh murah ya cuma 200 rupiah satu biji gitu tapi apa namanya belinya tuh yang malas gitu ya belinya tuh yang malas gitu. Ya kalau beli online ya ini ya apa namanya terlalu murah gitu. Kalau beli di toko kadang-kadang nggak punya juga stoknya untuk ukuran tertentu gitu. Karena apa namanya yang make resistor tuh paling anak SMK, STM gitu kan. Ya atau mahasiswa elektro gitu gitu. Gitu. Ini. Jadi resistor tuh fungsinya untuk menghambat arus ya. Jadi arus yang besar dikecilin gitu kurang lebih. Resolusinya kecil ya, dan saya jelasin juga di videonya itu VGA ya 640 kali 480 ya. Jadinya kalau kalian pakai foto selfie ya nggak bisa. Ya, tapi untuk computer vision lebih dari cukup. Rencana sih gak saya mau pakai alat ini untuk ini ya, ditaruh di tengah sawah gitu ya untuk monitoring tanaman dan fotonya dikirim lewat NRF terus ke GSM gitu ya rencananya gitu ya. Jadi bisalah dikirim lewat GSM ya, GPRS. Kayak gitu. Ya kan di tengah sawah nggak ada WiFi. Kayak gitu ya.
Ya ini maunya proyek sendiri karena ribet banget gitu ya. Ribet banget di sini ya. Jadi kan ini juga ya kadang-kadang ya saya juga pusing itu apa ya? Dikira ini ya kayak kayak beli webcam ya apa namanya padahal nyusun kabelnya gitu lumayan ribet gitu kan ya sebenarnya itu ya. Itu yang perlu dijelasin juga waktu ngusulin TH sebenarnya IoT itu apa ya gitu ya. Dikira beli webcam tinggal colok USB selesai gitu dikira dikira kayak gitu gitu ya kadang-kadang ya sama orang padahal kan nggak kan library-nya tinggal download library-nya juga belum tentu jalan gitu ya. Ya, itu sebenarnya sama ya algoritma misalnya ngoding dari nol gitu juga sebenarnya kan algoritmanya kan sudah ada bukan ada hal yang baru gitu sama seperti itu ya sebenarnya. Nah, kalau misalnya mau bikin algoritma baru ya berbasis graph gitu paling paling banyak sih bisa divariasikan gitu kan ya misalnya modifikasi parameter perbandingan parameter ya kayak gitu gitu itu kan tapi juga sudah ada gitu kan itu sebenarnya sama aja cuma ya tergantung keberuntungan lah gitu ya semua semua tergantung keberuntungan jadinya sebenarnya beda tipis ya antara topik TA yang baik dan buruk itu tipis itu tergantung keberuntungan intinya semua gitu ya. Oke. Itu ya OV7670 ya. Kurang lebih itu ya. Headingnya ini juga bisa misalnya untuk ini ya. Apa namanya penyadap. Ya jangan ya, jangan ya. Ya penyadap inilah misalnya apa pelanggaran lalu lintas cocok ya misalnya itu ya. Itu ya. Atau apa gitu lah ya. Untuk deteksi maling gitu cocok ya. Sama. Tapi kalau deteksi maling, deteksi orang cocoknya Raspberry Pi sih biar langsung dengan apa namanya algoritmanya di Raspberry Pi-nya gitu ya misalnya. Itu. Kalau nah itu juga ya misalnya kamera lebih murah daripada sensor gitu dulu kan ya ada yang bilang ya kameranya toh bukan belum algoritmanya ya belum algoritmanya. Terus ini proses pakai apa? Pakai laptop. Laptopnya berapa harganya gitu di sana gitu kan ya sana nggak diukur berapa pemakaian CPU-nya dan sebagainya gitu itu tidak masuk akal ya sana di sana itu ya. Itu jadi ya banyak ya sebenarnya ya ketidakadilan di dunia ini gitu ya seperti itu. Oke, ini ya USB microscope juga ini juga saya ada ini kalau ini juga saya rencana mau kolaborasi juga ya dengan ini ya lab MIPA ya rencananya untuk apa namanya bikin lah ini ya monitoring daripada orangnya melototin 24 jam gitu atau melototin rekaman gitu kan konyol ya. Ini yang sederhana-sederhana gitulah jangan jangan baru ada UFC Microsoft bisa menggantikan dokter kayak gitu nggak mungkin lah gitu menggantikan orang lab yang enggak lah gitu maksudnya menggantikan pekerjaan apa gitu kadang-kadang itu ya apa namanya mahasiswa kok sombong-sombong gitu ya apa namanya nulis latar belakang gitu ya kayak kayak bener-bener jadi misalnya gini ya misalnya di internet gitu ya apa namanya banyak sekali orang yang pro gini ya pro apa namanya pro robot bisa menggantikan manusia gitu misalnya apa namanya ini ya adakan gerak pemilik rumah dengan awang baru. Tunggu dulu saya ini ya. Jadinya misalnya kan ini ya, apa namanya ya ada motor yang bisa ini ya, motor yang bisa gerakin ngangkat barang tapi bekerja selayaknya manusia gitu kan ya. Tolong bawa ke sana, tolong bawa ke sini atau di program seperti itu nggak. Misalnya kalau rumah yang bisa dikerjakan sepenuhnya tanpa manusia pabrikan itu kan tuh pabrikan ya. Jadi cetak rumah kayak kontainer ditumpuk-tumpuk gitu kan ya seperti itu. Ini ada pertanyaan bagus ya, intinya bagaimana mendeteksi maling atau kira-kira bagaimana cara membedakan pergerakan dari pemilik rumah atau orang baru gitu kan ya. Jadinya kalau solusinya ini kan deteksi wajah gitu ya, kalau kameranya resolusi tinggi gitu ya, jadinya dari jarak jauh itu apakah bisa deteksi wajah apa enggak. Tapi tentunya kamera itu kan diam ya, kamera itu diam ditaruh di mana. Kalau dari atas mungkin wajah susah terdeteksi. Terus kalau dari depan mungkin pakai fish eye. Nah, di sini juga ya kemarin saya dapat ngobrol sama Pak Bimo juga ya. Jadinya ini juga sebenarnya ya, apa namanya, kamera yang bergerak otomatis menggunakan servo gitu ya. Ini ya. Ini kemarin saya ngobrol sambil nunggu Pak Dirjen yang nggak datang gitu kan ya. Jelek sekali mulut saya ya, sorry. Ini ya, apa namanya, jadinya kan ada kamera fish eye gitu kan yang dipasang di ruang kelas ya.
Fish eye itu kan cembung ya, kelebihannya bisa ngambil ini ya, ngambil apa namanya lebih lebar ya. Tapi jeleknya kan wajah wajah orang jadi cembung juga. Ini emang emang susah ya, susah dilakukan ini ya, susah dilakukan pengenalan wajah lewat itu gitu ya. Tapi gimana kalau kameranya bergerak sendiri gitu kan ya? Itu ada sih yang dome gitu kan ya, kamera dome yang bisa dikendalikan ini gitu. Tapi itu saya nggak punya gitu jadinya, dan kamera dome yang dibeli di apa namanya, dipasang di kelas itu juga nggak otomatis dia bisa muter-muter keliling toleh kanan kiri gitu, nggak bisa ya. Jadinya gimana kalau ini ya, kameranya tuh dipasangi servo, habis itu dia keliling-keliling gitu ya bisa. Mana dia? Oh ini saya ini ya, apa namanya, ini saya harusnya saya masukin di ini ya, di lab gitu. Ini kalau itu deteksi wajah gitu kan. Oh, saya udah masukin di kotak. Ntar saya foto aja ya. Ada servo bisa ini ya, bisa dua gerakan ya, bisa ke samping sama bisa ke atas bawah gitu. Ini bisa kayak kayak satpam, toleh kanan kiri atas bawah gitu bisa ya. Seperti itu jadinya deteksi wajah gitu kan ya. Itu kalau bedain pemilik sama ini ya, deteksi wajah gitu ya. Itu salah satu. Yang kedua ya mungkin apa namanya, di program gitu kan ya. Misalnya gudang tengah malam gitu kan ya, gudang tengah malam. Pemilik yakin pemilik tidak akan masuk gudang tengah malam gitu. Jadi bisa diprogram misalnya siapapun yang masuk gudang tengah malam itu pasti penyusup gitu misalnya ya. Kayak gitu. Itu yang lebih sederhana dan sebenarnya lebih masuk akal gitu ya misalnya ya. Gitu. Ya. Itu salah satunya ya. Jadinya itu yang pertama ya, pakai pengenalan wajah. Solusinya kalau jarak jauh mungkin pakai servo gitu ya, servo yang bisa bergerak 360 derajat gitu ya. Gitu. Kemarin saya malah masukin ke kotaknya lagi balik gitu ya. Apa namanya? Gimana dia? Mungkin ada bisa cari di internet ya. Kemarin saya udah ngerakit sih. Ya. Apa namanya? Servo kamera. Ada. Oh yang kayak gini ya, yang kayak gini gitu. Ini bisa bergerak. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Ya yang kayak gini. Ini kemarin saya sudah rakit ya, sudah rakit. Jadinya bisa bergerak 360. Ini juga ya, saya baru tahu, servo zaman now itu nggak 180 lagi ya, tapi 360 udah ada ya, dan harganya sama gitu. Kemudian saya udah beli dan udah nyoba. Sekarang saya ada servo 360 derajat ya, jadi bisa keliling gitu ya. Itu. Jadi ini bisa atas bawah, ini atas bawah ya, ini muter 180 derajat. Jadi itu untuk mengenali wajah ya, untuk bedain pemilik rumah atau enggak gitu ya. Misalnya di ruangan ya. Seperti itu. Itu barangkali ya. Kalau masa depan mungkin ini ya, drone mungkin ya, drone keliling rumah gitu ya. Mungkin bisa ya. Kayak gitu juga. Oke, ya pertanyaan yang bagus sekali ya. Mungkin itu bisa menjawab ya. Kalau dari ini ya, aplikasi apa namanya? Ya, aplikasi yang menggunakan servo ya gitu. Ya kalau fisheye ya pre-processingnya bakal banyak karena gambarnya harus dibikin datar dulu gitu ya. Jadi fisheye kamera ya yang ini. Mungkin ya, bagi yang belum ada bayangan ya, fisheye kamera. Ya. Jadi ya kayak gini salah satunya ini ya fisheye yang kayak gini. Gitu ya. Jadinya inilah kayak gini ya. Kayak gini kalau lebih ya. Kalau kayak gini kan ya kelihatan sih seluruh ruangan, tapi ya susah deteksi wajah ya karena cembung ya. Kayak gitu. Seperti itu ya. Itu kira-kira ya. Hmm. Oke, itu ya lisensi online. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ya. Saya suka pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu ya. Pertanyaan apapun pasti saya jawab ya. Silakan, silakan tolong tolong bertanya. Oh, pertanyaanlah biar 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 hidup kelasnya. Eh,
Jadinya saya ini ya, apa namanya, kalau IoT sekaligus ada computer visionnya gitu, berat dan ini ya, apa namanya, tidak dapat penghargaan lebih juga gitu ternyata ya. Jadinya ini ya, kok kadang lupa ya, lupa mana yang ngumpulin data sendiri sama datanya dari internet yang sudah tervalidasi gitu kan ya, sama-sama bikin algoritma tapi satunya ngumpulin data, satunya ngambil data dari internet gitu kan, tingkat kesulitannya beda ya sebenarnya gitu ya. Dan apa namanya, latar belakang juga sebenarnya tidak nyambung gitu ya. Latar belakangnya itu apa namanya, mengatasi ini itu gitu kan ya, tapi sebenarnya gambarnya gambar yang umum gitu kan. Jadinya tidak tepat juga sebenarnya gitu. Jadinya ya itulah, jadinya makanya saya ini ya coba apa namanya, ya dari sisi ini ya, dari sisi apa namanya, dari sisi penyediaan environment-nya lah gitu lah, untuk mana pengambilan. Jadi lebih ke data collecting aja lah nanti untuk ke depan IoT itu, supaya tidak udah bikin alatnya lagi ini ya, lagi bikin apa namanya, bikin algoritmanya juga gitu, semuanya kerja banyak dan belum tentu dihargai juga gitu kan. Itu karena sering sering lupa ya, sering lupa apa namanya, mana yang ini ya. Gitu. Oke. Oke, modul yang kira-kira diintegrasikan dengan bot Telegram apa saja, Pak? Semua tahu ya SP3. Ya, ya dengan bot Telegram ya, ya semua turunan ESP8266, Raspberry Pi bisa. Ah, yang bisa diintegrasi dengan bot Telegram intinya adalah semua yang bisa terhubung dengan internet, ya khususnya WiFi gitu ya. Semua itu ya, semua itu. Tadinya Wemos, namanya Wemos, tapi sebenarnya adalah ESP8266 ya. Wi-Fi modul ya, Wi-Fi modul. Seperti itu ya. Itu. Jadi semua ya, semua yang bisa terhubung ke internet. Termasuk modul GSM juga bisa ya, modul GSM juga bisa. Jadinya bisa di tengah sawah ngirim ngirim ke itu ya, ngirim ke Telegram bisa ya. Oke, itu oke. Pertanyaan random tapi saya nggak apa. Penerapan smart home menggunakan voice seperti membuka pintu, mungkin jika terjadi gempa, yang punya rumah akan panik, Pak. Lalu apakah jalan lain untuk diatur sistemnya untuk mengatasi hal tersebut? Jadinya gini ya, apa namanya, kalau gempa biar bisa buka pintu pakai pakai ini gitu ya, pakai suara gitu, bener ya maksudnya ya? Iya, Eh, Pak. Ya, jadi gini ya, kalau gempa justru semua ini ya, kalau kalau ini apa namanya, kalau gempa justru semua apa namanya, pintu otomatis dan lain-lain itu kalau di Jepang itu mati ya semua ya, mati. Ini semua di setting apa namanya, lockingnya mati sehingga bisa dibuka manual gitu ya, dibuka manual. Atau ada yang apa, diam dalam keadaan terbuka semua gitu ya, seperti itu. Jadinya justru apa namanya, kalau gempa listrik dimatikan ya. Kalau gedung-gedung di Jepang tuh listrik dimatikan. Jadinya apa namanya, kalau membuka pintu dengan suara dalam keadaan gempa itu tidak cocok ya, tidak cocok karena apa namanya, nanti kalau ada ini dicari di internet, justru kalau gempa itu di negara-negara maju, gedung-gedung perkantoran tuh listrik akan mati ya, listrik akan mati. Jadinya apa namanya, kalau pintu yang menggunakan solenoid door lock itu apa namanya, ketika mati listrik dia akan, pintunya akan dalam keadaan tidak terkunci gitu ya. Walaupun awalnya terkunci, dia menjadi tidak terkunci ketika listrik mati, supaya ini. Nah, di sana kan ini ya bahayanya itu ya, bahayanya salah satunya ketika ada hacker atau apa gitu ya, atau penyusup itu matiin listrik, berarti semua ada aksesnya gitu kan ya ke dalam gedung. Nah, itu yang bahaya, tapi ya dibuat supaya
ini ya listriknya tidak bisa dimatikan oleh orang luar kan gitu ya, seperti itu ya. Gitu. Nggak mungkin juga ini kan ya orang naik ke tiang listrik gitu kan ya. Biasanya kalau gedung-gedung yang secure di Jepang tuh malah tidak ada tiang listrik ya di sana. Listriknya ditanam bawah bawah tanah kayak gitu-gitu ya. Itu lebih ke konsep elektronya ya. Dia untuk gempa ya mungkin ini ya bisa pakai solenoid door lock juga gitu ya jadinya kalau apa namanya kalau gempa listrik mati dan pintu otomatis jadi longgar dan kebuka sendiri gitu mungkin ya mungkin itu cocoknya ya daripada membuka pakai suara gitu ya barangkali ya gitu. Ya karena mungkin bunyi bunyi runtuh gitu juga. Jadi ini apa namanya kendali IoT pakai suara gitu ya Google IY Voice Kit gitu ya apa namanya kakak kelas kalian lagi 4 orang lagi bikin smart home itu juga ya gitu. Udah lagi tahun ini kayaknya tamat ya semua. Google IY Voice Kit ya. Ini. Jadi kayak kota ini kota ini jadinya itu ya pakai smartphone juga bisa sih sebenarnya ini cuma kelebihannya ini kan apa ya ya bisa diperuntukkan ya ini bisa diprogram apa aja sebenarnya sudah secanggih Amazon Alexa dengan apa namanya bedanya kalau ada Amazon Alexa kita harus pakai AWS gitu kan ya Amazon Web Service harus kita naruh JSON-nya di sana kalau kita mau memprogram sendiri tapi kalau ini bisa programmingnya langsung di Raspberry Pi jadi ada Raspberry Pi di sini ya itu ya, itu barangkali ya bisa menjawab ya. Oke, ada lagi kira-kira? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan kayak gitu ya mungkin ya. Gitu ya. Ya. Dari sini dari minggu lalu udah banyak yang revisi dan udah banyak yang bagus-bagus jadinya saya bisa ngasih nilai maksimal lah ya UTS-nya ya supaya itu. Karena apa namanya saya ini ya apa namanya kalau nilainya dinaik-naikin juga saya nggak mau tapi kalau misalnya nilai nilainya terlalu hancur juga kasihan gitu kan ya seperti itu jadinya. Nah itulah saya pengennya ya semua ya baik lah nilainya gitu ya. Ya, asal apa namanya ini ya mengikuti dengan lengkap gitu kan ya kalau nggak ngumpul tugas atau nggak ngumpul ini ya susah ya itu kalau biasanya saya apa ya A B A B atau E gitu kan biasanya E itu misalnya yang ini ya emang nggak ngumpul tugas atau apa gitu gimana bisa dibantu kan gitu ya sebenarnya semakin cepat tamat kan semakin bagus gitu ya untuk apa juga ini karena apa namanya ya tiap mata kuliah itu sebenarnya nggak ini ya nggak menentukan ini juga karena setiap minat tiap orang beda-beda kan gitu ya Pak Aldo. Seperti itu jadinya ya itu ya misalnya tapi kalau sebab tiap mata kuliah kita ingat dikit-dikit itu ujungnya kepake ya gitu kayak misalnya dulu saya waktu elektro itu ada mata kuliah bahan listrik gitu ya bahan listrik ini untuk apa sih ngafalin jenis-jenis apa namanya besi yang dan kekuatan konduktivitasnya gitu. Ternyata sekarang kepake di IoT gitu. Ini semua apa namanya perangkat IoT, sensor elektronik itu semua ini ya mengkalibrasi antara arus yang dihasilkan dalam konduktivitas bahan tersebut gitu misalnya ya. Itu. Misalnya kalau sensor suhu gitu ya ada besi di dalamnya gitu ya besinya tuh kalau makin panas hantarannya makin tidak efisien gitu ya. Jadinya itu yang dikalibrasi untuk ngukur suhu gitu. Sebenarnya yang diukur adalah arus gitu ya, tapi dicocokkan dengan suhunya dikalibrasikan kurang lebih seperti. Oke, itu ada lagi pertanyaan ya. Kalau ada lagi nanti bisa di grup WA ya. Oke, sekian. Terima kasih ya banyak pertanyaan ya.